Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Asyitru tsani min kitab dzikril maut bi ahwalil maiti min waqti nafkhatis sur wa tafsili ma baina yadayhi min al ahwal wal akhtar wa fihi bayanu nafkhatis sur wa sifatu ardil mahsyar wa ahlihi wa sifatu araqi ahlil mahsyar wa sifatu tulil yaumil qiyamah wa sifatu yaumil qiyamah wa dawahiha wa asamiha wa sifatul musa'alati aniz dzunub wa sifatul mizan wa sifatul khusama wa raddil mazalim wa sifatus sirat wa sifatus syafa'ah wa sifatul haud wa sifatu jahannam wa ahwaliha wa ankaliha wa hayatiha wa aqaribiha wa sifatul jannah wa asnafi na'imiha wa adadil jinan wa abwabiha wa gurafiha wa hitaniha wa anhariha wa asjariha wa libasi ahliha wa furushihim wa sururihim wa sifatu ta'amihim wa sifatul huril ain wal wildan wa sifatun nazar ila wajhillahi ta'ala wa babun bi sa'ati rahmatillahi ta'ala wa bihi khutimal kitab insyaallah ta'ala ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, bagian yang kedua dari kitab Zikrul Maut, tentang keadaan-keadaan orang yang meninggal dunia dari waktu peniupan sangkakala sampai akhir penetapan di surga atau di neraka, dan penguraian apa-apa yang dihadapannya dari huru-hara dan bahaya-bahaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang mayit setelah dimasukkan dalam kuburnya dan melalui fitnah kubur, yaitu pertanyaan munkar dan nakir, nah setelah itu mayit itu diam di kubur sampai hari kiamat, sampai ditiup sangkakala yang kedua. Jadi menunggu selama berabad-abad di dalam kubur. Nah, bagi orang-orang yang baik, maka arwah mereka itu dikumpulkan di Illiyin. Bagi orang-orang yang jahat, rohnya itu dikumpulkan di Sijjin, dan sewaktu-waktu dia datang ke kuburnya untuk melihat keadaan kuburnya. Dan roh-roh itu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baik diperlihatkan kepadanya pagi dan petang. Nah, tempat yang bakal ditempatinya yaitu surga. Bagi roh-roh yang jahat itu diperlihatkan pula kepadanya pagi dan petang, nah, tempat kediamannya di dalam neraka. Nah, jadi waktu menunggu hari kiamat itu, seorang mayit tidak ada lagi satu amal perbuatan yang dia lakukan, baik yang memberi manfaat kepadanya atau yang memudaratkan kepadanya, karena sudah putus begitu dia meninggal dunia. Kecuali yang bisa berkelanjutan kepada mayit itu adalah sesuatu yang dia sunnahkan semasa hidupnya. Antara lain misalnya orang ini di waktu hidupnya ada memperbuat sesuatu
sehingga perbuatan yang baik dilakukannya itu dituruti oleh orang-orang berikutnya. Nah ini maka pahalanya akan terus mengalir kepada mayit yang sudah di alam barzakh itu. Atau orang-orang yang melakukan sunnah yang jahat, orang yang semasa hidupnya membuat sesuatu pekerjaan yang jahat, maka ditiru oleh orang-orang berikutnya, maka orang yang di alam barzakh itu akan selalu dapat kiriman siksa apabila dilakukan orang perbuatan jahat itu. Seperti contohnya pembunuhan. Nah, pembunuhan itu disunnahkan, diawalkan oleh anak Nabi Adam Qabil. Sehingga setiap ada pembunuhan, maka siksa itu akan datang kepada Qabil. Karena Qabil awal-awal orang yang memulai pembunuhan itu. Demikian pula kebaikan. Kebaikan, setiap ada perbuatan baik, itu pasti akan sampai pahalanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau orang-orang pertama yang mensunnahkan kebaikan di dalam umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini. Nah, jadi orang-orang yang di alam barzakh itu, mereka di dalam hadis disebutkan mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mustaghith yantaziru da'watan talhaquh min abin aw ummin aw akhin aw sadiq fa idza lahikathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha ila akhiril hadis. Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini memuat hadis yang menyatakan bahwa tidak ada seorang mayit di dalam kuburnya melainkan seperti orang yang tenggelam yang minta tolong. Karena kada bisa berbuat apa-apa lagi. Sembahyang kada kawa lagi, artinya menambah kedekatannya lawan Allah tuh kada ada lagi. Hendak berzikir kada kawa lagi, bertobat kada kawa lagi, sudah di sana. Nah, lalu orang yang di alam barzakh itu seperti orang yang tenggelam, yang minta pertolongan. Dia menunggu, menanti doa-doa yang datang kepadanya. Sangat menanti, menunggu doa-doa yang hidup ini. Min abin dari abahnya, au ummin atau mamaknya, au akhin atau saudaranya, au sadikin atau kawannya. Apabila doa-doa itu datang kepadanya, maka itu sangat disukainya daripada dunia dan isinya. Imam Sufyan mengatakan bahwa orang yang di alam barzakh itu perlu kepada doa yang masih hidup, lebih perlu daripada orang yang hidup perlu kepada makanan. Kita ini kan dalam dunia ini perlu kepada makanan, minuman. Nah, orang yang dalam kubur itu lebih perlu daripada kita terhadap doa-doa daripada yang hidup ini. Karena dengan doa itu sekada-kadanya dia diringankan, andai kata dia orang yang diazab oleh Allah. Bahkan bisa diselamatkan dengan sebab doa-doa orang yang hidup ini. Nah, bagi orang-orang yang sudah baik, orang yang sudah kedudukannya mulia di sisi Allah, maka doa-doa itu akan meninggikan lagi derajatnya, meninggikan lagi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadiah-hadiah yang kita berikan kepada orang yang sudah mati itu sangat mereka perlukan, sangat mereka butuhkan. Apalagi andai kata mereka itu orang yang kesusahan di sana. Nah, dengan istighfar, dengan sedekah yang mana pahalanya kita minta kepada Allah agar disampaikan kepada orang itu, maka dia akan dapat kesenangan, dapat kenyamanan di alam barzakh itu. Nah, dalam hal kita memberikan hadiah kepada orang yang mati itu, oleh para ulama kita
kalangan ahlu sunnah wal jamaah ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa menghadiahkan amal kepada orang yang mati itu kada sampai. Kita menghadiahkan Fatihah, menghadiahkan zikir, menghadiahkan Quran, menghadiahkan sedekah. Ujar sebagian ulama kita ahlu sunnah juga nih, itu kada sampai. Tapi kalau kita doa, doa sampai. Doa itu artinya seperti kita mendoakan, ya Allah ampuni abah ulun, ampuni mama ulun, beri rahmat mereka, jadikanlah kubur mereka taman dari taman surga. Nah itu sampai. Tapi kalau kita baca Fatihah, ya Allah sampaikan pahalanya kepada abah, mama, itu kada sampai. Ujar pendapat sebahagian ulama. Nah, ada pendapat lagi dari golongan ahlu sunnah wal jamaah juga bahwa itu sampai. Apapun yang kita lakukan dari amal kebaikan dan kita hadiahkan pahalanya, minta disampaikan kepada arwah siapa yang kita kehendaki, itu disampaikan oleh Allah. Demikian pula halnya doa. Nah, kita baca Fatihah, tonton Fatihah, ya Allah sampaikan pahalanya kepada arwah fulan bin fulan, itu sampai. Dulu Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an, beliau menentang orang yang baca Quran di kubur. Imam Ahmad bin Hambal, pimpinan mazhab Hambali, beliau menentang orang yang membaca Quran di kubur. Dikatakan sini itu bid'ah. Tapi setelah beliau diberitahu oleh orang bahwa itu ada dalilnya bahwa kita baca Quran di atas kubur itu memberikan manfaat kepada yang dalam kubur. Nah, setelah beliau mengetahui dalilnya, beliau cabut fatwa beliau. Bahkan sih memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membaca Quran di atas kubur itu. Di antara dalil yang jelas bahwa Nabi kita pernah meletakkan satu pelapah kurma yang dibelah dua di atas kubur yang sedang disiksa. Ngajar Nabi ini pelapah kurma meringankan azab yang dalam kubur ini. Karena pelapah kurma yang basah itu bertasbih kepada Allah. Apalagi Quran dibacakan oleh manusia. Nah, lebih bermanfaat. Jadi artinya apa? Bahwa amal kebaikan yang hidup ini bisa sampai kepada yang di alam barzakh sana. Jadi kada jadi persoalan orang yang berpendapat bahwa menghadiahkan amal kada sampai, silahkan aja umpatin itu. Itu ada pendapatnya, ada ulama-ulamanya dan ahlu sunnah juga. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu sampai, baca Quran hadiahkan pahalanya sampai. Nah ini pun ada dalil, ada ulamanya juga. Cuma mudah-mudahan anak-anak kita umpat nang sampai itu nah. Itu kita khawatir anak-anak kita umpat nang kada sampai itu. Kayaknya batahlil kada mau, batalkin kada mau, mahaul kada mau, lainnya umpat nang kada sampai. Kawitan maka dalam kubur kayak apa kada tahunya. Nah, jadi kita khawatir kita anak-anak kita ini kena sekolah apa umpat mazhab nang itu. Men orang-orang yang sudah mulia ayo aja umpatnya itu kada jadi masalah. Nang kelas-kelas kayak Imam Syafi'i, ayo belia berpendapat bahwa kada sampai nang kubur. Orang yang sudah mulia, orang yang sudah terhormat, sudah punya amal ibadah yang luar biasa. Mungkin kita nang macam ini umpat nang kada sampai itu kata laluan bener. Dosa banyak, amal ibadah kada tentu diterima. Umpat mazhab nang kada sampai hadiah-hadiah orang hidup ini. Nah, lebih baik kita umpat nang sampai, itu artinya ada harapan dapat rahmat di dalam kubur, kiriman dari abah, mama, nang sanak, kawan dan lain-lainnya tadi. Nah, jadi berapa lawas masa di alam barzakh
itu hanya Allah yang tahu. Pokoknya kita hanya dibangkit oleh Allah kena pada hari tiupan sangkakala yang kedua itu. Bagi orang-orang yang di dalam alam barzah itu dapat kenikmatan, kuburnya taman dari taman surga, maka ianya merasa sangat cepat waktunya datang kiamat itu. Ini nyaman. Kuburnya taman dari taman surga, rohnya berada di Iliyin. Begitu datang hari kiamat, asalakas bananya hari kiamat itu datang. Jadi bagi orang-orang yang tersiksa di alam kubur, rohnya di sijin, itu bagi mereka kalau dibayangkan berapa lawasnya hidup di alam barzakh mengalami yang demikian. Nah, hal itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam keterangan yang telah lalu. Nah, di sini beliau menerangkan tentang mulai tentang peniupan sangkakala dan padanya penjelasan peniupan sangkakala yang akan dijelaskan dalam bagian kedua ini, sifat bumi padang mahsyar. Padang mahsyar itu macam apa? Bagaimana padang mahsyar itu bentuknya apa? Dan penghuninya padang mahsyar itu, sifat lamanya hari kiamat, sifat hari kiamat, bencana-bencananya, dan nama-namanya hari kiamat itu banyak nama-namanya. Sifat tanya jawab tentang dosa-dosa, sifat timbangan amal, sifat perdebatan dan mengembalikan perbuatan aniaya, sifat as-sirat, sifat syafaat, sifat al-haud telaga, sifat jahannam huru haranya, rantai-rantainya, ular-ularnya dan kalajengkingnya, dan sifat surga macam-macam kenikmatannya, bilangan surga, pintu-pintunya, kamar-kamarnya, dinding-dindingnya, sungai-sungainya, pohon-pohonnya, pakaian-pakaiannya, penghuninya, permadani mereka, tempat tidur mereka, sifat makanan mereka, sifat bidadari, anak-anak, sifat memandang kepada wajah Allah Ta'ala, dan bab tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala, dan dengannya tamatlah kitab ini insya Allah. Jadi bab yang bagian kedua ini menerangkan yang tersebut tadi. Sifat peniupan sanggakala telah kamu ketahui pada yang terdahulu keterangannya akan kerasnya keadaan-keadaan orang yang meninggal dunia dan bahayanya dalam ketakutan akibat, kemudian penderitaannya karena gelapnya kubur dan ulat-ulatnya, kemudian karena malaikat munkar dan nakir dan pertanyaan keduanya, kemudian karena siksa kubur dan bahayanya kalau ia adalah orang yang dimurkai Allah. Luar biasa kalau mati dalam keadaan dimurkai Allah, dia akan menemui penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Gelapnya kubur, ulatnya, ularnya, belum lagi munkar nakirnya. Dan yang lebih besar daripada demikian itu seluruhnya adalah bahaya-bahaya yang di hadapannya. Setelah kubur ini selesai, yang berikutnya lebih gawat lagi. Dari peniupan sanggakala, dibangkit pada hari kebangkitan, dihadapkan kepada yang maha perkasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan tentang hal yang sedikit dan yang banyak, dan didirikan timbangan untuk mengetahui kadar amal, kemudian melewati titian serta kehalusannya dan tajamnya, kemudian menunggu panggilan ketika putusan pengadilan, ada kalanya dengan kebahagiaan dan ada kalanya dengan kecelakaan. Maka inilah keadaan-keadaan dan huru hara yang tidak boleh tidak bagi kamu daripada mengetahuinya. Kita harus tahu nih, karena bakal dijalani. Jadi kita harus ada petanya.
Jangan kada dapat tanya, kita harus tahu di dalam kubur. Karena yang di kubur ini kita akan ini. Jadi di sana kada tahajud lagi. Ngomong kada tahu mulai dalam dunia ini kita kayak apa di sana, susunan-susunannya, bilukan-bilukannya, kita akan sesat. Tidak boleh tidak bagimu daripada mengetahuinya yang demikian tadi. Kayak apa tentang itu dibangkit dari kubur, kayak apa tentang kita dihalau dari kubur menuju padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita berapa lama untuk menunggu panggilan disidang oleh Allah. Itu harus tahu. Kemudian beriman dengannya. Sudah tahu, lalu beriman dengannya atas jalan yakin yang membenarkan. Sudah yakin itu benar terjadi, kemudian memanjangkan pemikiran pada yang demikian itu agar terbangkit dari hatimu hal-hal yang mendorong kepada persiapan baginya. Segala sesuatu tahapan itu memerlukan persiapan-persiapan agar bisa selamat. Sedangkan persiapan yang utama itu adalah iman dan takwa. Itu utama. Kita hendak musafir misalnya. Kita hendak musafir itu persiapan kita yang pertama dulu, kita harus sihat. Namun uyuh kalau kau musafir sakit misalnya. Kayak apa aja nyamannya, mun sakit garing orangnya. Nah, jadi persiapan musafir pertama itu sihat, itu sudah jelas. Nah, sama untuk musafir ke sana syaratnya mesti iman. Sihat misalnya, kada berduit, kada nyaman juga. Ini tahan jalan kena haus, nak minum, hendak apa. Nah, beriman warah aja, tapi kada ada amal ibadah lainnya, kesusahan juga di sana. Nah, jadi setiap tahapan yang dilalui itu ada persiapan-persiapan dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kubur, ujar Nabi, di kubur itu akan ada fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat munkar nakir, himpitan kubur dan lain sebagainya. Nabi kita menjelaskan untuk mempersiapkan itu, ujar Nabi, baca surah Al-Munjiyah atau surah Tabarak, surah Muluk. Nah, dengan membaca surah itu, ujar Nabi, tiap malam maka engkau akan selamat daripada huru hara kubur ini. Nah, itu persiapannya. Perkara beriman itu sudah nyata beriman. Nah, jadi kalau kita tiap malam kita baca surah Tabarak, kita baca tadi atau surah Muluk ya juga ngarannya. Nah, itu bekal kita untuk menghadapi munkar nakir tadi. Nah, kemudian tahapannya apa? Kita diam di kubur sekian abad diam di kubur. Mungkin ada persiapan. Nabi sudah madahkan juga persiapannya ini, ya Nabi. Nah, bila mati manusia putus amal kebaikannya kecuali 3. 1, ilmu yang dimanfaatkan orang dengannya, sedekah jariyah. Nah, baulah masjid, wakaf tanah misalnya, wakaf tanah untuk masjid. Nah, mati kita selama masjid itu masih dipakai orang, nah itulah bekal kita menunggu hari kiamat di alam kubur. Atau ilmu yang dimanfaatkan orang, macam kita baca kitab Imam Ghazali ini, nah beliau dapat pahalanya. Nah, ini bekal beliau di masa diam di kubur menunggu hari kiamat. Selalu ada kiriman-kiriman. Atau ada anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Nah, itu antara lain persiapan untuk menghadapi lamanya di alam kubur itu. Nah, jadi kalau kada tahu itu, kada kau mempersiapkan. Jadi mengetahui itu adalah untuk diimani dengan sebenarnya. Lalu ditafakurkan, direnungkan supaya bangkit dalam hati kita untuk melakukan persiapan-persiapan itu. Di padang mahsyar, di situ manusia bertelanjang dalam keadaan lapar dan haus.
Nah itu yang bakal ditemui. Orang beriman kah? Samuaan kah itu juga. Orang beriman kah? Nang kada beriman kah? Di padang mahsyar itu dia dalam keadaan telanjang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Lalu jar Nabi, man kasafid dunya lillah kasahullah. Siapa yang memberi pakaian kepada orang lain di dalam dunia ikhlas karena Allah, di sana akan diberi Allah pakaian. Wa man at'ama lillah, siapa yang dalam dunia memberi makan orang ikhlas karena Allah, di sana dia akan dapat makanan. Wa man saqa, barang siapa yang memberi minum kepada orang lain lillah karena Allah ikhlas, di sana akan diminumi oleh Allah. Nah itu persiapannya. Jadi di sana di padang mahsyar supaya berpakaian kayak apa? Nah dalam dunia artinya ketujuh suka memberi orang pakaian. Jadi kadang-kadang kada mesti duit yang kita beri, kadang-kadang pakaian perlu kita beri agar di sana kita dapat pakaian. Nah, memberi makan orang jadi amalannya, jadi wiridnya memberi makan, traktir lawan orang. Ini kita kalau ikhlas karena Allah, di sana kada akan kelaparan. Memberi minum kepada orang dengan ikhlas, di sana akan kada kehausan. Nah itu persiapan yang diajarkan Nabi menghadapi sulitnya padang mahsyar itu. Dan kebanyakan manusia iman mereka dengan hari akhir tidak masuk ke dalam lubuk hati mereka. Kebanyakan manusia iman mereka dengan hari akhir tidak masuk ke dalam lubuk hati mereka dan tidak meresap dari titik benak hati mereka. Beriman azab kubur beriman, munkar nakir beriman, padang mahsyar panas huru hara beriman, percaya. Tapi karena inya kada masuk ke lubuk hatinya, lalu kada sampai membangkitkan untuk persiapannya, kada sampai membangkitkan berbuat persiapan itu. Dan yang menunjukkan kepada yang demikian itu bahwa iman manusia kepada yang demikian kada meresap ke dalam hati yang paling dalam adalah kuatnya kerajinan mereka dan persiapan mereka bagi panasnya musim panas dan dinginnya musim dingin, dan memandang mudahnya mereka dengan panasnya neraka jahanam dan sangat dinginnya, beserta apa yang meliputinya dari kesukaran dan huru-hara. Kadang-kadang kita mempersiapkan musim dingin yang akan datang beberapa bulan lagi, sudah kita siapkan. Nah, musim dingin ini sudah parak datang, lalu kita siapkan apa-apa yang perlu untuk musim dingin. Ini musim panas bakal datang, kita siapkan segalanya untuk menghadapi musim panas. Nah kadang-kadang itu lebih kita utamakan, lebih kita perhatikan daripada menghadapi persiapan panasnya neraka jahanam itu. Nah itu menunjukkan bahwa imannya kada sampai ke lubuk hatinya. Bahkan apabila mereka ditanya akan tentang hari akhir, maka lisan mereka mengatakan dengannya, kemudian hati mereka lalai daripadanya. Beriman lawan hari kiamat, beriman benarnya. Sedikit pun kada ragu. Beriman lawan munkar nakir, beriman benar, kada ragu lalu. Sedikit pun kada ragu, percaya 100%. Nah cuma kepercayaannya tadi hanya sampai di mulutnya. Kemudian hati mereka lalai daripadanya. Barang siapa diberitahu bahwa makanan yang di hadapannya itu beracun, lalu ia berkata kepada temannya yang memberitahukan, kamu benar. Lalu ia mengulurkan kedua tangannya untuk mengambilnya, maka ia membenarkan dengan lisannya dan mendustakan dengan perbuatannya. Jar orang, jar kawan kita, tuh makanan yang di hadapan ikan tuh jangan diambil, tuh beracun. Iya bujur aku tahu aku percaya. Kalinya makan kalinya makan, mengambil. Nah ini orang ngarannya apa? Membenarkan dengan lisannya dan mendustakan dengan perbuatannya. Mendustakan dengan
perbuatannya. Dan mendustakan dengan perbuatan adalah lebih bersangatan daripada mendustakan dengan lisan. Itu lebih berat lagi. Lebih baik mendustakan dengan lisan daripada mendustakan dengan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, syatamani ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu ay yastumani wa kazzabani wa ma yanbaghi lahu ay yukazzibani. Amma syatmuhu iyaya fayaqul inna li waladan wa amma takdzibuhu faqawluhu la yu'idani kama bada'ani. Artinya, Allah Ta'ala berfirman, anak Adam mencaciku dan tidak pantas baginya untuk mencaciku. Dan ia anak Adam mendustakanku dan tidak pantas baginya untuk mendustakanku. Adapun caciannya kepadaku, maka ia berkata, sesungguhnya aku mempunyai anak. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak itu mencaci Allah, merendahkan Allah. Adapun pendustaannya, orang yang mendustakan Allah itu, maka ucapannya, dia Allah tidak mengembalikanku sebagaimana dia memulaiku. Orang yang kada percaya dengan hari kiamat, orang yang mendustakan dengan hari kiamat, itu orang yang mendustakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mendustakan hari kiamat itu ialah orang-orang yang berani melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya di hari kiamat. Itu pada hakikatnya adalah mendustakan dengan hari kiamat. Orang yang berani melakukan hal-hal yang menyebabkan dia masuk neraka jahanam, itu sebenarnya mendustakan dengan neraka jahanam. Nah, jadi artinya orang mendustakan dengan neraka jahanam itu bukan hanya orang yang kada percaya dengan adanya jahanam, tetapi termasuk mendustakan jahanam orang yang mengaku percaya dengan adanya jahanam, tapi pada kenyataannya dia melakukan hal-hal yang membuat dia masuk jahanam. Itu termasuk mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lemahnya batin dari kuatnya keyakinan dan pembenaran dengan kebangkitan itu karena sedikitnya pemahaman pada alam ini terhadap contoh-contoh yang demikian. Jikalau manusia tidak menyaksikan anak beranaknya binatang-binatang dan dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah yang Maha Pencipta menciptakan dari nutfah yang kotor seperti anak Adam ini, yang ahli menggambar, yang berakal, yang berbicara, yang bertindak, niscaya sangatlah lari batinnya dari membenarkannya. Jakanya Allah tuh kadang menampakkan bukti-bukti, niscaya orang kada percaya terjadinya hari kiamat, terjadinya kembalinya manusia di alam sana. Tapi ini bukti-bukti bahwa Allah menciptakan manusia dari ini jadi manusia, dan Allah sangat mudah mengembalikannya di waktu, di masa yang lain. Mengembalikan itu lebih mudah daripada memulai. Allah bisa memulai, bisa menciptakan manusia dari ini jadi manusia. Si manusia akhirnya pandai menggambar, pandai berpikir, bisa berbuat macam-macam, mendengar, melihat. Dulu diciptakan Allah dari air mani. Nah, itu dalil bahwa Allah itu bisa memulai demikian, mengembalikannya lebih mudah lagi. Begitu masuk ke dalam kubur, sekian tahun dia akan hancur dalam kubur, hari berbangkit itu dikembalikan oleh Allah sebagaimana dia waktu mati. Sebagaimana waktu matinya dikembalikan seperti itu oleh Allah. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata.
Dan Allah Ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjaini adz-dzakara wal untha. Artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Apakah menyangka manusia bahwa begitu mati selesai urusan? Apakah manusia menyangka seperti itu? Mati selesai itu urusan jar. Nah, padahal begitu mati disitulah mulainya urusan. Mulainya urusan begitu kita mati. Jangan berpendapat mati selesai itu, kada selesai. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Bukankah dia dahulu adalah setitis air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Maka pada penciptaan anak Adam serta banyaknya keajaiban-keajaibannya dan bermacam-macam susunan anggota-anggota tubuhnya, ada keajaiban-keajaiban yang melebihi keajaiban-keajaiban pada dibangkitnya dan dikembalikannya. Maka bagaimana ingkar kepada yang demikian itu dari kekuasaan dan hikmah Allah Ta'ala, orang yang menyaksikan yang demikian itu dalam ciptaan dan kekuasaannya. Kalau dalam imanmu itu lemah, maka kuatkanlah iman itu dengan memperhatikan pada kejadian yang pertama, karena sesungguhnya kejadian yang kedua itu sepertinya dan lebih mudah daripadanya. Dan kalau kamu itu orang yang kuat iman dengannya, maka beritahukanlah kepada hatimu akan ketakutan dan bahaya itu. Dan perbanyaklah tafakkur dan pengambilan i'tibar padanya. Tafakkur ini sumber segala kebaikan. Tafakkur itu makanya pahalanya ganal, pahalanya luar biasa besarnya. Karena dari tafakkur itulah timbul gerakan-gerakan yang terpuji. Tafakkur tentang kubur, apa persiapanku? Tafakkur tentang hari mahsyar, apa persiapanku? Cukup kada? Tafakkur menghadapi dengan ditanya oleh Allah macam-macam, siap kada menjawabnya? Nah, tafakkur itu merupakan sesuatu yang besar nilainya di sisi Allah. Dan perbanyaklah tafakkur dan pengambilan i'tibar padanya. Pengambilan i'tibar, si fulan telah meninggal dunia, apa yang dibawanya? Itu i'tibar. Makanya jan Nabi kafa bil mauti wa idza, cukuplah dengan kematian itu sebagai penasihat. Cukuplah kematian itu guru. Nah, ada kawan kita mati, itu sebenarnya guru. Guru apa? Artinya aku ini kayak itu juga kayaknya. Kawanku ini mati, nah, dulu inya ke ini, sekarang mati. Apa yang dibawanya? Nah, aku pun pasti akan demikian, pasti akan mati dan kembali kepada Allah seperti kawanku ini. Nah, itu ngarannya i'tibar padanya. Agar kamu menarik dari hatimu akan kesenangan dan ketetapan. Lalu kamu menyibukkan diri dengan bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Nah, jadi dengan tafakkur, memikirkan keadaan seorang, hanya i'tibar, mengambil pelajaran daripada kejadian-kejadian yang ada di sekeliling. Nah, itu akan menumbuhkan kesungguhan untuk mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa itu. Nah, kemudian bertafakkurlah pertama-tama tentang apa yang mengetuk pendengaran para penghuni kubur dari peniupan sanggakala itu.
أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه